Kan ganti-ganti kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk live meeting nih bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilakal hamdu katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang dirahmati Allah, yang saya cintai, keluarga besar pengajian Arizona yang sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa silaturahmi, bisa ketemu di waktu yang sangat pagi. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya berinisiatif mengadakan program ini, ya tujuannya sebenarnya hanya satu, yaitu mendekatkan diri kita semua, hati kita semua ke Al-Quran. Gitu, ke Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita mengkaji Al-Quran, mudah-mudahan Allah semakin ridho kepada kita, mudah-mudahan pribadi kita, hidup kita menjadi lebih baik. Itu tujuan saya satu-satunya. Kedua juga mengingat kita relatif masih punya waktu. Jadi dalam seminggu kita berkegiatan di weekday. Nah, di weekend umumnya kita tidak banyak berkegiatan. Insya Allah bisa kita manfaatkan dengan sama-sama mengkaji Al-Quran. Yang surat yang dipilih adalah surat Yasin. Tadi saya sudah mendengar percakapan dari ibu-ibu bapak semua. Ada yang bilang misalnya Bu Lina, ini surat yang hampir dibaca tiap hari ya Bu Lina ya. Gitu. Iya. Benar, Ada Mas. yang ada yang mungkin sehari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang ketika ada keluarganya yang meninggal gitu. Jadi memang surat Yasin ini adalah surat favorit kita semua gitu. Surat yang sangat dekat dengan memori kita gitu. Betul. Nah, oleh karena itu kita perlu berupaya memahami kandungannya. Tadi sudah disebut oleh Bu Lina gitu. Karena Al-Qur'an itu berkahnya bukan hanya dengan cara dibaca, tapi juga yang tidak kalah penting atau bahkan lebih penting adalah dengan mengkaji isinya gitu. Al-Qur'an itu kan bahkan menyindir orang-orang yang tidak mengkaji, berusaha memahami isinya. Kata Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi itu mengkaji, berusaha memahami lebih dalam ayat-ayat Al-Quran. Apakah di dalam hati mereka itu ada kunci-kunci yang menutupi hati mereka. Jadi ironi sebenarnya kalau kita baca terus ayat ini berulang-ulang tapi kita tidak paham maknanya. Makanya ada seorang sahabat Nabi mengatakan kalau kita baca Al-Quran tapi tidak paham artinya sama seperti kita baca surat dari seorang raja ke kita gitu. Jadi kita tahu ada info penting di situ karena dikirim oleh seorang raja, tapi kita we don't have any idea gitu, karena kita nggak ngerti bahasanya gitu. Nah, oleh karena itu mengikuti kajian tafsir itu penting, membaca kitab tafsir itu penting. Bagaimana dengan membaca terjemahan? Ya, membaca terjemahan baik tapi nggak cukup. Karena terjemahan itu tidak mengungkapkan konteks ayatnya, nggak mengungkapkan makna keseluruhan dari ayatnya, tidak menjelaskan kandungan yang lebih utuh dari ayat itu. Jadi sebenarnya kita harus punya agenda pribadi itu untuk mengikuti kajian-kajian terkait dengan tafsir Al-Quran. Di luar yang akan kita adakan mingguan ini, itu bagus sekali kalau masing-masing kita sering-sering mengikuti kajian tafsir Al-Quran melalui sosial media. Sekarang banyak sekali. Di YouTube bisa kita pilih. Misalnya kalau di sini ya di Amerika yang berbahasa Inggris ada yang terkenal Syekh Yasir Qodhi punya kajian tafsir. Ada Nu'man Ali Khan, itu juga bagus. Ada Abdul Nasir Jangda,
dan lain-lain. Di Indonesia yang banyak juga yang pengajian tafsir. Nah, mudah-mudahan kita sempatkan waktu, kita luangkan waktu untuk mendengar tafsir. Bisa disambil sebenarnya, bisa dikerjakan sambil kita misalnya nyopir. Kan nyopir bisa 40 sampai 50 menit itu. Nah, kita gunakan untuk dengerin tafsir. Jadi ketika kita baca ayat itu, oh itu maksudnya gitu. Bisa juga kita kerjakan sambil masak di dapur gitu. Sambil yang student misalnya sambil jalan ke kampus sambil dengerin headset dengerin tafsir. Insya Allah barokah untuk kita semua. Nah, hari ini kita mulai dari kita lihat nanti sampai berapa ayat yang bisa kita kaji bersama. Intinya patokannya adalah 6.30 biar tidak terlalu panjang. Nanti biar selanjutnya kita selesaikan dilanjutkan di minggu depan. Jadi tapi paling tidak kalau kita cukup waktunya sampai ayat ke-12. Jadi ayat 1 sampai ayat ke-12 itu berada dalam satu kesatuan tema. Mulai ayat ke-13 itu surat Yasin masuk ke tema baru. Nah, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, surat Yasin ini sekali lagi insya Allah kita semua sudah tahu adalah surat Makkiyah. Surat apa namanya? Iya. Surat Makkiyah. Surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Surat ke-36 terletak di juz ke-22 sebagian kecil dan sebagian besar ada di juz ke-23. Nah, sebagai surat Makkiyah, Yasin ini punya karakteristik. Satu, dia singkat, cenderung pendek-pendek. Kenapa ayat-ayat Makkah itu pendek? Karena audiensnya, para pendengar pertamanya adalah orang-orang yang nggak percaya kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang menolak Nabi Muhammad. Jadi nggak perlu ngomong panjang kepada mereka. Al-Quran mengadres, menyapa mereka dengan kalimat yang padat supaya langsung masuk ke dalam pikiran, dalam jantung hati mereka. Itu. Jadi surat Makkiyah itu pendek-pendek, tapi dia lebih eloquent, lebih indah, lebih bersajak. Nah, cenderung ayat-ayat Makkiyah itu rhyming, jadi berakhiran sama di belakangnya. Misalnya dalam surah Yasin ini dari ayat ke-6 sampai ayat ke-10 itu semua berakhiran dengan wawu dengan nun. Fahum ghafilun. Ayat ke-7 fahum la yu'minun. Ayat ke-8 fahum mutmahun. Ayat ke-9 fahum la yubsirun. Ayat ke-10 la yu'minun. Jadi sekali lagi ayat-ayat Makkiyah itu lebih eloquent, lebih bersajak itu. Walaupun secara keseluruhan Al-Qur'an itu adalah bahasa yang indah, nah hanya karakter ayat-ayat Makkah dia indah dalam bentuk yang padat. Itu. Kemudian karakteristik lainnya dari ayat Makkah, dia tidak banyak berbicara tentang hukum. Tidak banyak bicara tentang halal haram. Tema utama dari ayat Makkiyah adalah akidah, penguatan keyakinan, penguatan ketauhidan. Karena masalah utama masyarakat Mekah adalah mereka penyembah berhala. Mereka adalah para politeis. Politeis itu lawan kata dari monoteis. Monoteis itu menyembah satu Tuhan, politeis menyembah banyak Tuhan. Nah, tema-tema utama ayat-ayat Mekah adalah kritik kepada penyembahan berhala dan mengajak orang-orang Mekah untuk menyembah satu Tuhan, untuk meyakini tauhid. Itu. Kemudian tema yang lain dari ayat Makkah adalah ayat-ayat Makkah ini mengajak percaya kepada risalah, pada
kerasulan pada kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk beriman kepada Allah, kita harus beriman dulu kepada Nabi, beriman dulu kepada Rasul yang menjelaskan, yang membawa ayat-ayat Allah. Kemudian tema lainnya, tema pokok lain dari ayat Makkiyah adalah dia menjelaskan tentang kehidupan setelah manusia meninggal. Itu. Jadi setelah manusia meninggal nanti kita akan berhadapan dengan alam barzakh, dengan kebangkitan, dengan padang mahsyar, dengan yaumul hisab, dengan surga, dengan neraka. Tuh. Nah, mengapa banyak dijelaskan tema-tema ini pada ayat-ayat Makkiyah? Sekali lagi karena audiensnya orang-orang Mekah pada waktu itu orang-orang yang tidak percaya kepada kehidupan setelah mati. Mereka percaya Tuhan mereka itu adalah para berhala. Tapi bagi mereka setelah manusia meninggal itu selesai. Tidak ada hari kebangkitan. Gitu. Nah, Al-Quran menjelaskan ada kehidupan yang lebih panjang, yang abadi, yaitu kehidupan akhirat, yang prosesnya juga akan panjang. Gitu. Nah, surat Yasin yang akan kita kaji ini itu memenuhi unsur-unsur itu tadi. Dia menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang keesaan Allah, menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan menjelaskan tentang kehidupan sesudah mati. Ibu-ibu Bapak yang dimuliakan Allah, surat Yasin ini diyakini memiliki banyak keutamaan. Misalnya ada satu hadis yang sangat populer, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki qalb, memiliki jantung. Jantung, ya. Jantung. Manusia punya jantung kan? Binatang punya jantung. Nah, jantungnya Al-Quran menurut hadis ini adalah Yasin, surat Yasin. Jadi surat Yasin menurut keterangan hadis ini adalah jantung atau intisari atau pokok dari Al-Quran. Nah, para ulama berusaha menjelaskan kenapa ini Yasin menyandang gelar jantung, gitu, menyandang gelar qalb. Di antara penjelasannya adalah karena surat ini menjelaskan tema-tema pokok dalam hidup manusia, menjelaskan tema-tema pokok dalam hidup seorang muslim. Tadi keyakinan tentang tauhid, keyakinan tentang risalah Nabi Muhammad, keyakinan tentang kematian, dan keyakinan tentang kehidupan setelah kematian. Walaupun memang ada beberapa ahli hadis yang menganggap hadis mengenai Yasin sebagai jantung Al-Quran itu hadis yang lemah gitu. Jadi perlu dijelaskan juga bahwa hadis ini punya problem dari segi kesohihannya gitu. Tapi para ulama juga mengatakan bahwa hadis doif itu boleh diamalkan sepanjang tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram. Jadi kalau sudah mengatakan, oh ini halal, oh ini nggak boleh dilakukan, nah hadis doif nggak boleh dipakai. Tapi kalau hadis doif yang isinya menganjurkan tentang ibadah, terutama akhlak sehari-hari, dan juga hadisnya tidak terlalu doif, hadis itu boleh dipakai. Jadi kita bisa mengambil keyakinan itu bahwa surat Yasin adalah jantung dari Al-Quran. Yang kedua, keutamaan kedua dari surat Yasin adalah surat ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk dibaca kepada orang yang sedang sakaratul maut atau akan meninggal. Yang akan meninggal. Itu kalau kita baca tafsir Al-Azhar ya, karya Buya Hamka, di pengantar tafsir surah Yasin, Buya Hamka bercerita
tahun 1976 Buya Hamka diundang ke sebuah rumah sakit di Jakarta untuk menghadapi seseorang yang sudah lama mengalami sakaratul maut tetapi belum juga dipanggil, belum juga meninggal. Berhari-hari. Nah, akhirnya yang dilakukan Buya Hamka adalah mengamalkan hadis Rasulullah. Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Setelah Buya Hamka mulai membaca surat Yasin, perlahan-lahan yang tadinya menggelepar-gelepar, yang tadinya berguling-guling menjadi relatif tenang, dan sampai pada satu ayat tertentu, la yarji'un, akhirnya kemudian yang bersangkutan ini dipanggil oleh Allah. Jadi nyawanya keluar dengan mudah. Jadi terbukti. Mbak Darwasi juga cerita ya waktu itu ya. Iya, pernah. Mbak Darwasi pernah cerita di antara anggota pengajian Arizona juga ada yang dibacakan surat Yasin ya, Mbak Darwasi ya. Iya, betul. Kemudian akhirnya mudah dipanggil oleh Allah. Nah, jadi itu Tapi kalau nggak ada patung, nggak juga, Ustaz Rofik. Dulu pernah tuh. betul. Iya. Betul. Makanya dalam Islam kita nggak boleh menyimpan patung, terutama di dalam rumah. Gitu. Oke. Nah, itu beberapa hal mengenai surat Yasin. Tadi dia makiyah, kemudian tema-tema utama makiyah, kemudian keutamaannya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya bacakan sampai 5 ayat pertama. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Yasin. Yasin. Apa makna dari Yasin? Apa makna dari kata Yasin? Nah, para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai makna dari kalimat ini. Dari kata Yasin. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu tafsir, ini disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah. Coba ditirukan. Al-huruf al-muqatta'ah. Al-huruf al-muqatta'ah. Artinya adalah huruf-huruf yang terputus. Jadi ketika kita baca ayat seperti ini, bacanya bukan Yasa, tapi Yasin. Nah, di dalam Al-Quran ada 29 tempat. Jadi yang seperti Yasin ini ada di 29 surat menjadi pembuka surat-surat Al-Quran. Misalnya surat kedua. Surat kedua apa ayat pembukanya? Huruf muqatta'ah di surat Al-Baqarah apa? Alif lam mim. Nah, betul. Gimana Bu Dusmardan? Bukannya zalikal kitabu la raiba. Ya, lanjutannya kemudian zalikal kitabu la raiba fi. Nah, ini Yasin, kemudian alif lam mim, alif lam ra disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah. Artinya adalah huruf-huruf yang terputus. Itu. Apa tafsirnya? Apa makna dari kata Yasin? Para ulama berbeda pendapat. Yang paling populer yang sering kita dengar adalah hanya Allah yang tahu maknanya. Itu. Wallahu a'lam. Itu penafsiran yang populer. Tapi ada juga penafsiran yang lain. Penafsiran yang lain apa?
penafsiran yang lain, khusus untuk surat Yasin, Yasin ini adalah singkatan. Singkatan dari apa? Singkatan dari nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Yasin itu menurut sebagian ulama tafsir singkatan dari Ya Insan. Ya Insan, wahai manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Manusia yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penafsiran ini kurang begitu populer. Walaupun sudah menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat juga bahwa Yasin itu adalah salah satu nama atau julukan Nabi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan ada salawat itu ya, ada salawat yang menyebut kalimat Yasin. Ada yang ingat nggak bunyi salawatnya? Yasin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi coba ya kita perhatikan, salatullah, salawat Allah kepada Toha. Toha itu nama kecil, nickname dari Nabi Muhammad. Jadi ada surat Toha. Surat Toha juga artinya adalah huruf yang terputus-putus, bagian dari al-huruf al-muqatta'ah. Kemudian yang kedua, ala Yasin Habibillah, kepada Yasin. Nah, jadi Yasin ini menurut penafsiran sebagian ulama adalah salah satu nama panggilan dari Nabi Muhammad SAW. Penafsiran yang lain dari al-huruf al-muqatta'ah adalah, jadi ini adalah cara Allah untuk menarik perhatian pendengarnya. Untuk menarik perhatian pendengar. Bagaimana dia menarik perhatian pendengarnya? Nah, ini sesuatu yang tidak lazim. Karena orang Arab umumnya akan membaca kalimat ini dengan yasa, gitu ya. Atau dalam kasus surat Al-Baqarah dia akan membacanya alama, gitu. Tapi ternyata membacanya tidak begitu. Alif lam mim. Nah, itu kan berarti di luar kebiasaan dia. Jadi di luar kebiasaan. Karena di luar kebiasaan itu akan menarik perhatian para pembacanya, mendorong pembacanya untuk mengkaji lebih jauh apa yang akan diceritakan setelah ayat itu. Nah, oleh karena itu dari 29 surat Al-Quran yang dibuka dengan al-huruf al-muqatta'ah ini, umumnya ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang Al-Quran. Coba sekali lagi saya ulangi ya. 29 surat Al-Quran yang diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah umumnya dilanjutkan dengan penjelasan Allah mengenai Al-Quran. Coba kita lihat surat Yasin. Setelah kata Yasin, apa yang dikatakan Al-Quran? Wal Qur'anil Hakim. Itu. Surah Al-Baqarah yang juga sering kita baca, Alif Lam Mim. Apa lanjutannya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi selalu setelah al-huruf al-muqatta'ah lanjutannya adalah keterangan mengenai Al-Quran. Jadi sekali lagi tujuan Allah menggunakan huruf-huruf terpisah ini untuk memancing, mengundang perhatian manusia, memperhatikan apa yang akan diucapkan setelah itu. Dan umumnya yang diucapkan, dijelaskan Allah adalah ayat mengenai Al-Quran. Gitu. Penafsiran lainnya dari al-huruf al-muqatta'ah adalah untuk menunjukkan ini sebagai tantangan. Jadi menunjukkan tantangan kepada audiensnya, terutama orang-orang Arab di masa Al-Quran turun yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau kita hitung secara keseluruhan, jumlah al-huruf al-muqatta'ah dalam Al-Quran itu ada 14. Jadi ada 14 huruf yang digunakan Allah sebagai pembuka dari 29 surat. Nah, 14 itu exactly setengah dari huruf hijaiyah. Setengah dari huruf hijaiyah. Jumlah huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada 28. Setengahnya Allah gunakan untuk menjadi pembuka beberapa surat dalam Al-Quran. Nah, ini maknanya apa? Maknanya Allah ingin menunjukkan, hei orang Arab, ini saya gunakan Al-Quran, saya gunakan huruf-huruf yang kalian gunakan sehari-hari untuk bercakap-cakap. Saya gunakan huruf hijaiyah. Al-Quran itu tidak tersusun dari bahasa asing, tidak tersusun dari huruf-huruf yang aneh bagi kalian. Melainkan Al-Quran turun dengan huruf yang kalian gunakan sehari-hari. Gitu. Saya gunakan setengahnya, saya gunakan 14-nya. Kalau kalian mampu, maka datangkanlah yang semisal Al-Quran. Kalau kalian mampu, datangkan satu surat saja untuk menandingi Al-Quran. Jadi sekali lagi, penafsiran selanjutnya dari para ulama mengenai kata Yasin dan kata-kata lainnya di awal surah adalah sebagai tantangan kepada orang-orang Arab di masa turunnya Al-Quran untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ayat selanjutnya, ayat kedua. Wal Qur'anil Hakim. Apa artinya, Mbak Darwasi? Kalau pegang terjemahan artinya apa? Wal Qur'anil Hakim, ayat kedua. Demi Al-Quran yang penuh hikmat. Ya, baik. Jadi Al-Quran dalam ayat ini menggunakan huruf wawu. Huruf waw. Huruf waw itu artinya huruf apa? Ada yang tahu? Huruf waw itu adalah huruf qasam. Qasam itu artinya huruf yang digunakan untuk bersumpah. Coba, kalau kita bersumpah dalam bahasa, kalau bersumpah dengan nama Allah, gimana yang kita ucapkan? Demi Allah. Gitu Demi ya. Allah. Nah, kalau dalam bahasa Arab gini, wallahi bukan saya, kan gitu kan? Wallahi gitu. Nah, waw itu disebut dengan waw qasam. Waw yang digunakan sebagai alat untuk bersumpah. Nah, Allah dalam ayat ini menggunakan huruf waw bersumpah dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran, Allah bersumpah dengan Al-Quran. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Gitu. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan yang selain Allah sendiri. Kita jumpai dalam Al-Quran banyak sumpah-sumpah Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang diawali dengan wawul qasam. Misalnya apa? Ada yang tahu? Wadduha, betul Hamzah. Apalagi Hamzah? Walaili idza saja. Wadduha artinya demi waktu pagi. Walaili idza saja. Wal Demi asri malam. termasuk. Gimana Pak Tantowi? Wal asri termasuk enggak? Wal asri, betul, bersumpah demi masa. Apalagi? Wal qalam, demi pena. Ya. Nah, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan entitas-entitas itu. Allah bersumpah demi gunung, demi malaikat, demi apa lagi? Demi waktu fajar, wal fajar. Hanya Allah yang boleh melakukan itu. Manusia kalau bersumpah hanya boleh mengucapkan satu hal. Bagaimana mengucapkan sumpah kalau manusia? Allah. Wallahi. Wallahi. Jadi manusia nggak boleh mengucapkan wal jibal, demi gunung tuh nggak boleh. Wallahi. Hanya boleh menggunakan kata wallahi, demi Allah. Nah, dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat qasam, bersumpah dengan Al-Quran. Kalau Apa wadduha, maksudnya Al-Quran yang hakim? Tadi dibaca oleh Mbak Darwasi, artinya
Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Hikmah. Hikmah itu artinya apa sih hikmah itu? Imam bukan yang beri petunjuk. Hikmah itu ya dalam bahasa Inggris kita gunakan kalimat wisdom ya. Wisdom itu artinya apa? Wisdom itu Pengetahuan. Bukan pengetahuan. Bijaksana. bijaksana. Jadi hikmah itu Bu Warsi, Bu Supardan jauh setelah pengetahuan. Jadi beyond knowledge itu. Ada manusia yang punya pengetahuan tapi tidak punya hikmah. Gitu. Nah, hikmah itu artinya adalah kemampuan menempatkan pengetahuan yang kita miliki pada waktunya, pada tempatnya, pada momen yang tepat. Itu. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci kalam Allah yang mendatangkan kebijaksanaan. Isinya adalah kebijaksanaan. Kalau kita baca maka kita juga akan menjadi pribadi yang bijaksana. Manusia yang tahu kapan ngomong, kapan menyampaikan kritik, kapan menyampaikan pujian, kapan manusia harus diam, kapan manusia harus bijaksana, kapan manusia harus bicara. Nah, itu artinya manusia yang punya kebijaksanaan. Jadi manusia kalau mau dikaruniai sifat hakim, sifat bijaksana, dia harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan itu salah satu tafsirnya. Tafsir yang lainnya, hakim itu juga terkait dengan kalimat dalam Al-Quran muhkam. Jadi muhkam artinya apa? Ayat-ayat yang jelas. Jadi wal Qur'anil Hakim, tafsir yang selanjutnya adalah Allah bersumpah dengan Al-Quran yang jelas isinya. Itu yang jelas isinya. Itu yang kedua. Tafsiran yang ketiga dari kata hakim, saya kecepatan enggak ini Mbak Dewasi? Karena nyata Mbak Dewasi. Enggak ya. Tafsiran yang ketiga, hakim itu terkait dengan hukum. Jadi artinya apa? Tafsirnya bagaimana? Demi Al-Quran yang mengandung banyak hukum. Hukum-hukum akidah, hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah. Jadi Allah menggunakan satu kata hakim tetapi maknanya banyak. Nah, makna yang banyak itu dia tidak berkontradiksi satu sama lain. Inilah kekayaan Al-Quran. Jadi itu disebut dengan ikhtilaf at-tanawwu'. Perbedaan tetapi yang memperkaya. Bukan ikhtilaf yang berkontradiksi. Namanya ikhtilaf at-tadad. Ada itu perbedaan A dengan B, B dengan C. Tapi perbedaan itu tidak sinkron, justru bertabrakan satu sama lain. Nah, itu tidak terjadi dalam Al-Quran. Allah tidak mungkin mengucapkan satu kalimat yang berkontradiksi dengan kalimatnya yang lain. Jadi kalau kita jumpai ayat Al-Quran yang mengandung banyak makna, nah itu berarti menunjukkan kemahabesaran Allah, menunjukkan kemu'jizatan Al-Quran sendiri. Satu ayat tetapi mengandung banyak makna. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, kita selesaikan sampai 5 ayat ya. Innaka laminal mursalin. Silakan Bu Supardan dibaca artinya Bu Supardan. Oke. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ya, baik. Jadi Allah tadi bersumpah ya dalam ayat kedua. Kenapa Allah bersumpah? Untuk apa Allah bersumpah? Untuk menyampaikan poin dalam ayat ketiga ini. Jadi penekanannya adalah ayat dalam ketiga ini. Allah bersumpah dengan Al-Quran untuk menjelaskan bahwa Muhammad, engkau sungguh benar-benar seorang rasul di antara rasul-rasul yang lainnya. Jadi empasisnya, penekanannya ada pada ayat yang ketiga ini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah redaksi yang digunakan oleh Al-Quran. Dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan harfut taukid. Harfut taukid itu terjemahnya adalah letter of affirmation.
kata yang digunakan untuk menekankan sesuatu, mengafirmasi sesuatu. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sungguh. Dalam bahasa Inggris indeed. Indeed. Nah, dalam ayat ini, dalam ayat ketiga ini ada dua kata penekanan. Satu inna, artinya sesungguh, sesungguhnya, inna sesungguhnya. Yang kedua, apa huruf penekanan dalam ayat ketiga ini? Huruf lam. Huruf lam. Lam itu artinya adalah sungguh juga. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang agak double-double itu. Sungguh Muhammad, engkau sungguh-sungguh bagian atau termasuk orang yang diutus oleh Allah. Jadi penekanannya double gitu. Kenapa Al-Quran menggunakan kalimat afirmasi untuk menjelaskan kenabian Rasulullah, kenabian Muhammad SAW, gitu? Kenapa? Karena orang Arab nggak percaya kan? Betul. Jadi kalimat penekanan itu digunakan kalau ada orang yang nggak percaya. Betul, Bu Lina? Kalau ngomong sama orang yang percaya nggak perlu pakai kalimat penekanan. Kita cukup bilang, Allah cukup bilang, anta minal mursalin. Anta minal mursalin. Muhammad, kamu termasuk rasul-rasul yang diutus Allah. Tapi karena audiensnya ini adalah orang yang nggak percaya, jadi Al-Quran harus menggunakan harfut taukid, kalimat penekanan. Arab jahiliyah. Maka laminal mursalin. Jadi fungsinya adalah untuk menjawab orang-orang kafir di Mekah yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah. Sekaligus juga makna lain dari ayat ini adalah memberitahu orang Mekah bahwa sudah ada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Muhammad SAW. Karena ayat yang digunakan adalah laminal mursalin. Engkau termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah. Jadi sebelum Nabi Muhammad, Allah memberitahu kepada orang kafir, sebelum Nabi Muhammad sudah ada rasul-rasul yang lainnya. Gitu. Nah, orang-orang Mekah, orang-orang di Arabian Peninsula secara umum itu nggak tahu dengan konsep Nabi. Gitu. Hanya sedikit komunitas masyarakat yang tinggal di Jazirah Arab yang tahu dengan konsep Nabi. Selama ini kan mereka menyembah berhala. Berhala itu ya kayu, rock, batu yang dibentuk menjadi patung, gitu. Dan mereka berdialog, meminta langsung kepada patung itu. Mereka nggak punya memori, pengetahuan bahwa ada konsep kenabian, ada orang yang dipilih oleh Allah menjelaskan risalah-risalahnya kepada mereka. Jadi ketika Nabi datang menjelaskan dirinya sebagai Nabi, Rasul, mereka jawabnya, apa itu Rasul, apa itu Nabi? Gitu. Mereka nggak kenal, ada misalnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, mereka nggak kenal. Karena konsep kenabian itu tidak ada dalam agama paganisme, dalam agama politeisme. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani. Nah, tetapi orang Yahudi dan Nasrani tidak ada di Mekah. Jadi pada saat Al-Quran turun itu, audiens utamanya adalah masyarakat politeis. Di mana orang Yahudi tinggal? Orang Yahudi tinggal di kota Yathrib. Di kota Yathrib. Kemudian orang Kristen tinggal di Najron, di Yaman. Mereka tahu, kenal dengan konsep Nabi. Gitu. Nanti pada waktunya, orang Mekah, orang-orang kafir ini, mereka mau nyerang Nabi Muhammad. Mencari-cari bahan. Pergilah mereka dari Mekah ke Madinah, bertanya kepada rabai di Madinah, poin yang bisa mereka gunakan untuk menyerang Nabi Muhammad. Makanya kata salah seorang rabai Yahudi di Madinah, tanyakan kepada mereka tentang 3 hal.
Salah satunya adalah cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita tentang apa itu ruh, dan cerita tentang Zulkarnain. Gitu. Ini informasi yang terekam di dalam kitab suci mereka. Nah, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang penyembah berhala nggak ngerti Nabi, nggak ngerti apa itu kitab suci. Makanya Al-Quran mengatakan, innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah seorang yang diutus bersama rasul-rasul yang lainnya. Nah, tafsiran lainnya dari ayat ini adalah ayat ini juga bermakna menegaskan posisi Nabi sendiri. Jadi ayat ini berfungsi to console, untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kamu bukan orang yang pertama menyampaikan dakwah ini. Sebelum kamu ada rasul-rasul lain yang bertugas mengajak orang kepada jalan tauhid. Sebelum kamu ada orang-orang yang ditolak juga ketika menyampaikan dakwah tauhid. Sebelum kamu para nabi juga mengalami penyiksaan, mengalami diskriminasi gitu. Jadi tafsiran lainnya dari ayat ketiga ini adalah penegasan kepada Nabi Muhammad, dan maksud Allah adalah untuk menghibur Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi bukan orang yang pertama menyampaikan dakwah. Ala siratim mustaqim. Ayat selanjutnya, ayat keempat. Coba dibaca Bu Tati, artinya Bu Tati. Masih mute Bu Tati. Maaf. Yang berada di atas jalan yang lurus. Ya, berada di atas jalan yang lurus. Sirat. Sirat itu artinya jalan. Dalam bahasa Arab, jalan itu ada beberapa kata yang bisa digunakan untuk menunjukkan kata jalan. Sama seperti dalam bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris itu avenue, ada street. Coba Pak Tantowi, kalau avenue tuh dari Central Phoenix ke barat ya Pak Tantowi ya? Ya, ke west. Ke west. Ya. Kemudian dari Central Phoenix ke timur itu namanya street. Ada lagi drive, ada lagi lane, ada lagi way, macam-macam. Nah, sama. Ada apa lagi Pak Tantowi? Place. Place. Apalagi boulevard, boulevard juga bisa ya. Parkway, macam-macam. Nah, dalam bahasa Arab untuk menunjukkan jalan itu bisa dengan sirat, bisa dengan sabil. Tapi ada perbedaan antara sirat dengan sabil. Sirat itu digunakan oleh Allah sebagai kiasan untuk menunjukkan hidayah. Jadi kata sirat, jalan, itu artinya adalah jalan hidayah. Ala siratim mustaqim. Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan engkau berada di jalan hidayah. Engkau berada di jalan tauhid. Jadi tafsiran dari kata sirat itu ada satu hidayah, dua tauhid, yang artinya keyakinan tentang keesaan Allah. Itu. Nah, sabil itu makna jalan secara umum. Jalan secara umum. Perbedaan lainnya antara sirat dengan sabil, sirat itu kata yang tidak memiliki jamak. Ada nggak dalam bahasa Inggris itu? Ada nggak satu kosakata, satu noun yang tidak memiliki plural? Ada mungkin konsep uncountable gitu ya. Jadi kalau dia jamak tidak dikasih S misalnya. Nah, sirat itu nggak ada bentuk jamaknya. Jadi sirat cuma satu, jalan itu cuma satu. Kenapa? Karena jalan hidayah itu cuma satu. Karena tauhid itu cuma satu, nggak boleh ada banyak. Gitu. Hanya mengesahkan Allah. Beda dengan sabil. Sabil itu jalan tapi ada jamaknya, ada bentuk pluralnya. Apa bentuk plural dari sabil? Bentuk plural dari sabil adalah subul. Subul. Fisabilillah. Nah, fisabilillah. Banyak itu. Wa anfiqu fi sabilillah. Betul, Bu Sukadan, langsung ingat. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta kalian di jalan Allah. Kenapa Al-Quran menggunakan kata sabil, nggak menggunakan kata sirat? Karena sabil tadi kan bisa memiliki bentuk jamak.
Berarti dia bisa berarti jalan-jalan. Nah, apa? Wa anfiqu fisabilillah, berinfaklah kalian di jalan-jalan Allah. Cara manusia berinfak itu macam-macam. Macam-macam. Ada dengan infak harta, ada infak tenaga, Infak ada ilmu. dengan ilmu gitu. Nah, kalau kata-kata infak itu selalu menggunakan kata sabil karena jalannya banyak. Dia ada bentuk pluralnya. Tapi kalau untuk hidayah itu cuma satu, sirot. Sirot itu tidak ada kata jamaknya. Sama seperti Al-Qur'an menggunakan kata nur. Nur itu artinya cahaya, cahaya yang artinya petunjuk. Al-Qur'an tidak pernah menggunakan kata jamak, nggak pernah menggunakan kata anwar, karena cahaya cuma satu. Cahaya cuma satu. Misalnya dalam Al-Qur'an, yukhrijuhum minan nuri ilal zulumat. Allah itu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan manusia dari zulumat. Zulumat itu artinya apa? Kegelapan-kegelapan. Nah, untuk menjelaskan kata kegelapan, Allah menggunakan kata jamak. Kenapa? Karena jalan kegelapan itu banyak. Jalan kesesatan itu banyak. Tapi untuk menunjukkan jalan hidayah, Allah menggunakan kata tunggal, nur. Nur. Karena cuma satu. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nah, balik ke ayat ini, ala siratim mustaqim, wahai Muhammad, engkau berada di jalan hidayah. Engkau berada di jalan tauhid yang lurus, Jadi kalau kita umat Islam itu masih berdoa terus pada Allah. Kita masih pada tahap memohon pada Allah, oh Allah berikanlah kami jalan yang lurus. Bagaimana doanya yang selalu kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Kita masih minta, kita masih berharap pada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Nabi Muhammad sudah ditegaskan, sudah dijamin, wahai Muhammad, engkau sudah ada di jalan yang lurus. Jadi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, itu tidak diragukan lagi, tidak ada sedikit pun keraguan. Kita mengikuti jalan kebenaran, jalan yang lurus. Kalau ikut manusia, kita masih bisa ragu ini benar apa salah. Beda dengan ikut Nabi Muhammad. Nah, tafsiran lain dari ayat ini, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus itu siapa? Yang tafsiran yang kedua adalah orang-orang yang ingin mencari jalan yang lurus. Jadi sekali lagi, tafsiran kedua ini memperkaya tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama tadi yang berada di jalan yang lurus adalah Nabi Muhammad. Tafsiran yang kedua yang berada di jalan yang lurus adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Orang-orang yang berusaha meneladani Nabi Muhammad, mengikuti petunjuknya, berarti dia ada di jalan yang lurus. Ayat kelima. Tanzilal azizir rahim. Nah, coba dibaca terjemahannya. Pak Tantowi, ada Quran terjemahan di sana? Ada. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Ya. Jadi Al-Quran di sini sekali lagi memberikan jawaban. Kalimat ini adalah jawaban. Jawaban kepada siapa? Jawaban Orang-orang yang tidak percaya. Kepada orang yang tidak percaya. Kepada orang-orang kafir di Mekah yang menjadi audiens pertama Nabi Muhammad. Banyak itu. Jahiliyah. Kita sering misalnya mendengar cerita mengenai Al-Walid bin Mughirah. Yang kalimatnya direkam berulang-ulang menuduh Nabi Muhammad tukang sihir, ada yang menuduh Nabi Muhammad orang gila karena mengucapkan Al-Quran. Gitu. Mereka nggak percaya pada Al-Quran. Tetapi yang nggak percaya pada Al-Quran itu bukan hanya orang-orang Mekah di zaman Nabi Muhammad turun. Sampai hari ini pun masih banyak orang-orang yang nggak percaya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi makanya Al-Quran mengatakan Tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah
yang Maha Aziz, yang Maha Rahim. Keyakinan orang Nasrani mengenai Al-Quran itu bagaimana? Keyakinan para teologian, para pemuka agama Nasrani mengenai Al-Quran. Bagi mereka Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Sebagian diantaranya ada yang jujur, ada yang apa adanya. Mereka mengatakan Nabi Muhammad ini adalah orang yang jujur. Dia hidupnya sederhana, tapi dia membuat Al-Quran sendiri. Itu misalnya ada seorang orientalis namanya Montgomery Watt. Montgomery Watt itu profesor studi Islam di Edinburgh University di Scotland di United Kingdom. Dia sangat bersimpati kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu cerdas sebagai pemimpin politik, hidupnya sederhana, teladan. Tetapi dia mistakenly katanya, secara salah mengklaim apa yang dia ucapkan sebagai wahyu. Kenyataannya yang dilakukan oleh Muhammad itu bagi dia dan bagi yang lain adalah mengumpulkan cerita-cerita yang berserakan di masyarakat Arab waktu itu mengenai Yesus. Jadi kenapa dia mengucapkan begitu? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Nah, keyakinan seperti ini kata theologian, Christian theologian, itu keyakinan yang heretik, keyakinan yang menyimpang. Keyakinan seperti ini sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman 300 tahun setelah Yesus itu diwafatkan, sudah ada yang berkeyakinan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu makanya keyakinan seperti itu dianggap sebagai keyakinan yang menyimpang. Nah, Nabi Muhammad itu kerjanya adalah berkeliling Arab, berkeliling Near Eastern, Timur Dekat, di area kawasan Syria, ke Irak. Dia berkeliling mengumpulkan informasi dan dia terpapar ide bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi dia ambil dan dia rumuskan sebagai agama baru. Nah, itu keyakinan dari para pemuka agama Nasrani. Nah, ayat ini, ayat Tanzilal Azizir Rahim, itu kritik kepada orang yang tidak meyakini Al-Quran sebagai kalamullah. Kritik itu sekali lagi, audiens utamanya dan pertamanya adalah orang penyembah berhala di Mekah, dan juga orang-orang yang hidup sampai hari ini yang meyakini bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Nah, hal lainnya yang penting juga dari ayat ini adalah penggunaan kata tanzil. Jadi Al-Quran itu salah satu namanya adalah At-Tanzil. Apa artinya tanzil? Wahyu yang diturunkan. Tapi makna kata tanzil itu spesifik. Makna kata tanzil itu artinya adalah wahyu yang diturunkan secara berangsur-angsur. Secara bertahap. Secara apa? Bertahap ya. Bertahap-tahap. Dalam Al-Quran itu ada dua kosakata yang digunakan Allah untuk menunjukkan kata menurunkan. Menurunkan. Anzala. Yang pertama anzala. Anzala itu menurunkan. Tapi menurunkan sekali jadi. Jumlatan wahidah. Nah, yang kedua nazzala. Nazzala. Nazzala bentuk nounnya, bentuk kosakata kata bendanya adalah tanzil. Jadi tanzil itu berasal dari nazzala. Artinya adalah turun secara berangsur-angsur. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang turun secara berangsur-angsur. Dan ini adalah keistimewaan Al-Quran yang tidak ada pada kitab suci yang lain. Taurat, Injil, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Bagaimana mereka turun? Bagaimana dua kitab suci ini turun? Dengan wahyu. Dengan cara apa dua kitab suci ini turun? Sekaligus. Keseluruhan. Sekaligus.
sekaligus. Berbeda dengan Al-Quran yang bertahap-tahap. Dari air Rasulullah. Al-Quran turun selama rentang waktu berapa tahun? 14 ya. 23 tahun. Oh, 23. 23 tahun. Sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi di Gua Hira pada usia 40 tahun. Sampai Haji Wada. Itu. Mas, Jadi sebentar. Ya? Kitab Taurat diturunkan sekaligus itu berapa lama? Sekali turun. Jadi pada saat Nabi Musa menghadap Allah di Bukit Sinai, pada saat itulah Allah menurunkan kitab Taurat sekaligus. Nah, itu direkam dalam Al-Qur'an. Dalam surah Ali Imran, coba silakan kalau mau buka surah Ali Imran ayat ketiga. Silakan kalau mau melihat bagaimana kata tanzil, kata nazala dan anzala digunakan. Surah Ali Imran, surat ketiga, surat ketiga dan ayat ketiga. Ayat ketiga, oke. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ayat ketiganya nazzala alaikal kitab. Yang digunakan Allah apa? Nazzala atau anzala? Nazala. Nazzala. Nanjala. Coba dibaca Mbak Darwasi. Satu kalimat pertama aja. Terjemahannya. Alif Lam Mim, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Terus selanjutnya? Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Cukup. Ya, cukup. Oke. Jadi Al-Quran itu digunakan oleh Allah. Allah menggunakan kata nazzala untuk Al-Quran. Nazzala. Yang artinya diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, kita bandingkan dengan redaksi, dengan vocabulary yang digunakan oleh Allah untuk menjelaskan turunnya Taurat dan Injil. Coba di akhir ayat itu ya. Wa anzalat Taurata wal Injil. Coba ngelihat nggak di akhir ayat ketiga? Lihat ya. Nah, kan beda kan? Al-Quran langsung switch itu. Tadi Al-Quran menggunakan kata nazzala. Pada ayat ketiga Al-Quran menggunakan kata anzala. Kenapa ada switch seperti itu? Ada perubahan redaksi. Karena menjelaskan dua proses yang berbeda. Untuk Taurat dan Injil, Allah menurunkannya secara jumlatan wahidah, sekaligus. Untuk Al-Quran, Allah menurunkannya dengan bertahap-tahap. Nah, jadi balik ke ayat ini tadi, tafsiran lainnya dari ayatnya adalah Tanzil al-Azizir Rahim. Tafsirannya adalah Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun secara bertahap-tahap. Bertahap-tahap siapa yang menurunkan? Al-Aziz. Al-Aziz. Aziz itu artinya apa? Maha perkasa. Maha powerful. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya apa? Penyayang. Maha penyayang. Nah, Allah itu perkasa sekaligus penyayang. Biasanya kalau orang udah perkasa, udah powerful, dia enggak penyayang. Dia kasar, dia otoritarian, dia suka semaunya sendiri. Tapi Allah enggak. Allah maha berkuasa, maha powerful, tetapi juga Allah maha rohim. Nah, sebaliknya orang yang biasanya rohim, yang biasanya lembut, kenapa dia lembut? Karena dia tidak berkuasa, kan gitu. Allah itu memiliki dua sifat sekaligus. Sifat aziz, maha berkuasa, maha perkasa, dan rohim, maha penyayang. Nah, sifat sayangnya Allah itu, sifat rohimnya itu tidak berasal dari ketidakmampuan. Allah maha rohim itu bukan karena Allah lemah. Allah maha rohim itu justru karena Allah adalah Al-Aziz. Justru Allah adalah karena Allah adalah maha perkasa. Itu. Malik, ya Kudus. Ya, jadi Allah dalam Al-Qur'an ini menggunakan dua sifat, Al-Aziz, Ar-Rahim. Nah, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, itulah beberapa
tafsir, keterangan yang dapat kita tarik dari surah Yasin, khususnya ayat 1 sampai ayat 5. Jadi untuk hari ini kita berhenti di sini dulu aja, berhenti di ayat 5. Kita nggak harus terburu-buru, 5 ayat nggak apa-apa, atau tidak harus banyak-banyak lah, karena targetnya memang tidak harus cepat, selesai dalam waktu cepat gitu. Nanti kita insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kita jadikan program ini sebagai program mingguan. Amin. Silaturahmi di subuh hari insya Allah berkah, membawa kebaikan untuk kita semua, daripada kita tidur lagi ya. Amin. Amin. Ya, Ya. Mas, ngerti sekarang. Lebih mantap. Insya Allah kita Amin. lanjutkan di minggu depan pada ayat yang ke-6. Ini sebelum kita akhiri, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya nih Pak Ustadz, Ya silakan Mbak Nita. Al-Makiyah itu kalau yang saya baca sebenarnya kan belum tentu ayat-ayat yang turun di Mekah. Lebih jelas sebenarnya kalau yang dari pengetahuan yang saya baca itu katanya itu adalah ayat-ayat yang turun ketika memang belum berhijrah. Jadi makanya kalau tidak salah ada beberapa surat itu yang ada di dalamnya ada surat Makiyah dan ada juga surat Madaniyah. Itu benar nggak? Ya betul. Jadi memang istilah Makiyah dan Madaniyah itu banyak maknanya, banyak pengertiannya. Salah satunya adalah yang saya sebut tadi, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad itu disebut Makiyah. Kalau ayat-ayat yang turun setelah hijrah Nabi Muhammad dia disebut dengan ayat Madaniyah. Itu penafsiran paling umum dan paling kuat. Selain itu ada yang berpandangan bahwa Makiyah itu ayat-ayat yang turun di Mekah. Madaniyah ayat-ayat yang turun di Madinah. Nah, ini agak kurang kuat. Kenapa? Karena Al-Quran tidak selalu turun di dua tempat itu. Ada waktunya Nabi Muhammad berdakwah ke Taif. Jadi pada tahun ke-10 Hijriah, tahun 10 dari kenabian, Nabi Muhammad karena ditolakin terus di kota Mekah, keluar dari kota Mekah pergi ke kota Taif. Berdakwah kepada penduduk kota Taif. Ditolak juga. Nah, dalam perjalanan Nabi menerima wahyu. Apa wahyu yang turun pada saat Nabi ke Taif? Surat apa yang turun yang pada saat Nabi berdakwah ke Taif? Surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi orang-orang Mekah menolak Nabi Muhammad, orang-orang Taif menolak Nabi Muhammad, tapi ada yang menerima dakwah Nabi Muhammad. Siapa? Para jin. Kumpulan jin. Jadi orang jin-jin ini takjub dengan keindahan Al-Quran dan mendatangi Nabi Muhammad untuk mendeklar syahadah, mendeklar keimanan mereka kepada Allah dan keimanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, surah Al-Jin ini turun di luar kota Makkah, tapi tetap disebut surat ayat Makiyah karena turun sebelum hijrah. Jadi begitu ya, Mbak Rita, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi makna Makiyah itu juga yang paling kuat sekali lagi surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang sahih ya. Jadi itu yang lebih sahih ya. Artinya bahwa Makiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Rasul berhijrah. Madaniyah itu adalah surat-surat yang diturunkan setelah Rasul berhijrah. Ya. Nah, saya sahih maksud saya. Ya. Saya satu hal yang ingin saya tambahkan tadi belum saya sebutkan di awal. Surat Yasin ini secara keseluruhan, hampir secara keseluruhan dia bersifat Makiyah. Kecuali satu ayat. Hanya ada satu ayat yang Madaniyah. Dia turun di Madinah setelah hijrah. Dari 83 ayat surah Yasin, satu ayat yang turun setelah hijrah Nabi Muhammad. Ayat apa?
Ayat keberapa? Ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini satu-satunya ayat dalam surah Yasin yang madaniyah. Nanti akan kita jelaskan tafsir dari ayat ini di pertemuan selanjutnya insya Allah. Terima kasih Mbak Nita pertanyaannya. Sebelum kita akhiri, ini kebetulan ada keluarga saya juga hadir dalam pengajian ini. Sekaligus saya perkenalkan ada ayah tamu saya ya? di sana. Lagi ada tamu, kata Mbak Rani. Enggak, tamunya sudah pulang Bu Di Sukardan. Indonesia, Mak, Tante. Ya, ada kemarin ada tamu menginap di tempat saya, Iya, tapi nginep sekarang sudah di pulang. rumah. Ini Betul. kebetulan karena kita mengadakan pengajiannya pagi dan cocok dengan jam Indonesia, habis sholat Isya di Palembang, alhamdulillah beberapa orang keluarga saya bisa hadir. Itu orang tua saya, ayah saya. Silakan. Oh, dedinya. Nggak kelihatan Ustaz Rafiq fotonya. Kelihatan, Ya, Ustaz. silakan Buya kalau mau menyapa yang lain. Aku nggak kelihatan foto. Ada tadi yang itu yang Bapak itu ya. Nggak ada videonya, Mas. Itu Ada videonya sekarang sudah. Nggak ada. Ya. Tadi bukan yang tadi yang Bapak itu ya. Bukan, itu Pak Arifin. Ada Oh. nama kalau itu. Thanks dia tuh, Mas. Oh Ya, iya, iya. Assalamualaikum ibunya Ustaz Rafiq. Ya, kalau pakai HP digeser-geser nanti kelihatan videonya. Iya. Kalau nggak ngomong nggak keluar suaranya. Jadi di Palembang ya. Iya, Pak. Ya, di Palembang. Masa. Oh, kita galau. Assalamualaikum. Bang kita. Galau. Apa Selamatkan kabar? Ibu. Apa kabar di Palembang? Gak galak ya? Nggak kelihatan tuh, kelihatannya Darmasim dulu. Iya, aku nyalainnya aku nggak lihat. Buya, lajulah Belum, ya. menyapa yang lain. Silakan. Yang Ya, lainnya soalnya nggak mau di video kecuali Iya, itu ada Darmasin. nggak ada video. Nggak, digeser. Kalau nggak bicara nggak keluar videonya. Digeser kalau yang di HP. Geser ke kiri. Ya, ini 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang tadi Baru itu kelihatan kan. ya. Apa kabar Pak? Itu Pak Arifin. Bukan itu Pak Musa. Nah, Kelihatan. Hilang Kelihatan tadi. lagi. Iya. Kelihatan tadi. Masya Allah. Tapi- Ini keluarga Ustaz Rafiq ya. Ya, kebetulan itu ayah saya, Buya, saya manggilnya. Sekarang sudah pensiun, jadi kembali ke kampung, jadi petani di kampung. Kemudian ada kakak seperempuan saya yang tertua. Itu ada Rahmanita Muzakir di sana. Mhm. Ya, Kalau kelihatan nama. sekarang- Oh ya. Di Nah, Palembangnya di mana? Di Tanjung Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kakak anak pertama, saya anak kedua. Oh, Masya Oh. Yang kembar ya Ustaz Rafiq, bukan? Apa? Yang kembar kan? Oh, bukan. Yang kembar ada di situ, nggak tahu dia bisa keluar apa enggak. Alhamdulillah, salah ngumpul nih. Keluarga besar. Terima kasih sudah bergabung. Ya, ya karena Alhamdulillah. waktunya cocok, belum tengah malam, insya Allah bisa hadir. Iya, jam 7, jam 9 malam nih Indonesia time. 9 malam. Ini anaknya Sembilan- banyak pahalanya loh Pak. Ngajarin Iya. kita semuanya. Iya, terima kasih. Kirim, Ustaz Rafiq kirim PMPE ke Amerika insya Allah. Orang di Amerika bisa bikin pempek semua, Mbak Delasi. Alhamdulillah bakso somai. Ya, Maaf ya Mas Rafiq, saya ini dulu karena Ya, kita ada permisi. kelas lagi baik, baik. Insya Allah kita dengan kalau gitu Hamzah. sekalian kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, Kita ketemu lagi minggu depan. Hari ini agak Insya Allah. memanjang karena ada perkenalan juga. Tadi saya agak terlambat karena pulang dari masjid. Untuk Iya. pertemuan selanjutnya mungkin kita mulai jam 6 aja deh ya. Oke. insya Allah. lebih Jam 6 bagus. biar nggak Betul. terlalu terburu-buru sholat subuhnya Ya, pertama ke masjid. Iya. Jadi insya Allah kita mulai jam 6 aja mulai minggu depan. oke. Insya Allah. Jam 6 di Turun. Indonesia, jam 6 di Amerika sama dengan jam 8 malam di Indonesia. Indonesia, insya Allah. Allah. Baik, Siapa kita dia? akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Makasih Assalamualaikum ya, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair, Ya, Ustaz. have a good weekend semuanya. Terima kasih Mas Assalamualaikum. Sofri. Yang di Palembang selamat malam. Ya. Amjah ada ngaji nanti Amjah jam 9. Hamzah udah keluar Mbak, tapi insya Allah ada nanti Mbak. Ada, oke. Makasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngucapin terima kasih buat orang Time tuanya ke Mas dapur Rofik nih. ya. Terima kasih. Luar Selamat biasa. semuanya, sehat-sehat semua, keluarga Pak Rofik. Ya. Amin, Amin. amin. Alhamdulillah. Baik,